Shalom ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama ibu-ibu PWSter di rumah saja. Terima kasih kepada Ibu Lucy Simanjuntak yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwa aku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PWSter walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu Hatiku Percaya. Cintaku padamu.
dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama ikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lucy Simanjuntak. Shalom ibu-ibu PWSter yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua boleh dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah PWSter, walaupun di rumah saja, tapi saya yakin dan percaya kita semua boleh di dalam perlindungan dan sukacita Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus kami boleh dipertemukan di dalam ibadah PWSter, di mana pada saat ini ya Tuhan kami minta campur tangan-Mu dan pertolongan-Mu agar hikmat Tuhan boleh ada di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah perkataan-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga Engkau saja Bapa yang berbicara kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah ya Bapa. Biar di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36. Saya beri tema dengan hidup dengan keyakinan kuasa firman-Nya. Baik ibu-ibu yang terkasih, kita baca bersama Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu sangat luar biasa buat saya pribadi, dan saya yakin dan percaya ini juga menjadi kekuatan bagi ibu-ibu sekalian. Pada saat masa-masa dalam ketidakpastian ini, oleh karena masa pandemik, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Begitu banyak informasi yang kita dengar, baik dari televisi, YouTube, atau dari media sosial. Begitu banyak kata-kata dan informasi yang masuk di dalam pikiran kita. Dan mungkin kita bayangkan dalam satu hari bisa berapa kata yang masuk di dalam pikiran kita. Di antara kata-kata itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Bahkan di dalam perkataan-perkataan yang kita diinformasikan kita kepada kita, itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bertindak. Tidak jarang kekhawatiran dan kegelisahan oleh karena informasi yang kita dengar mempengaruhi kita melewati setiap hari. Tetapi baiklah di dalam firman Markus 5 ayat 36 ini, Yesus mengajarkan kita untuk mendengarkan perkataannya. Jangan takut, percaya saja. Kita memang kita memang memerlukan informasi dari luar, baik dari keluarga, saudara, dari mana saja. Tetapi perlu hati yang bijak untuk kita bisa memilah mana yang perlu kita dengar, mana yang tidak. Mana yang akan membuat kita semakin lemah, mana yang tidak. Hal ini kami rasakan di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga saya, di mana sama seperti yang terjadi kepada kepala rumah ibadat ini, di mana dia mengalami satu kesedihan, anaknya sakit keras. Orang-orang sekitarnya sudah mengatakan bahwa pasti anaknya sudah mati gitu. Untuk apa? Untuk menghampiri Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan dia memilih untuk mendengarkan perkataan Yesus. Dia memilih mendengarkan perkataan Yesus, dan dia memilih pulang dengan keyakinan bahwa anaknya sembuh. Beberapa waktu yang lalu, saya seperti disambar petir. Karena anak kami Gevio. Jadi Gevio belakangan sering lemas. Anak umur 7-8 bulan harusnya sudah bisa duduk tegak. Saya mulai merasakan bahwa anak saya ini kurang fit. Saya tidak bilang anak saya sakit, kurang fit. Ada yang membuat saya merasa tidak tenang. Lalu saya bawa dia ke rumah sakit untuk vaksinasi tadinya. Lalu dokter melihat grafik Gevio yang ternyata waktu dia dari lahir, dia termasuk bayi yang besar, 3,4.
Dia mengalami kenaikan yang luar biasa pada saat umur 5 bulan. Dari 5 bulan, dia mengalami penurunan yang menungkik. Dan menurut dokter, ini berbahaya karena menungkik tajam. Ini tanda bahwa anak tersebut mengalami sebuah infeksi atau kelainan jantung atau masalah dalam paru-paru atau kelainan darah. Mendengar hal itu membuat saya kaget luar biasa. Tapi saya memilih untuk tenang gitu. Dokter boleh katakan apa saja gitu kan. Tetapi saya yakin Gevio adalah kepunyaan Tuhan. Gevio pasti ada dalam kendali Tuhan. Saya yakin begitu. Lalu saya coba ganti ke rumah sakit yang lain dan dokter juga menyatakan hal yang sama. Dokter segera menyarankan bahwa anak ini harus segera ditangani karena seharusnya Gevio dalam umur 7,5 bulan itu 8,5 dengan berat lahir 3,4. Kecuali dia prematur kata dokter. Tapi karena dia beratnya itu sempat turun menungkik dari dan tidak mengalami kenaikan terus, dalam beratnya hanya 6,4, dokter mengatakan harus pasang selang, Bu. Ibu-ibu bayangkan bahwa saya harus melihat anak saya melewati proses-proses yang begitu sangat menyakitkan. Tapi tadinya saya bilang enggak, saya mau bawa pulang. Tapi saya minta hikmat Tuhan. Mana yang harus saya dengarkan, mana yang harus tidak perlu saya langsung jalankan. Saya berdoa, saya bilang anak ini adalah kepunyaanmu Tuhan. Hamba yakin dia ada dalam lindungan Tuhan. Lalu sampai kami bertemu dengan dokter Mutiara. Puji Tuhan, dokter ini bukan dokter yang selalu cepat menyuruh ya. Dia katakan, Ibu, kita naikkan saja berat badannya, baru kita pikirkan yang lain. Jadi dia tidak langsung meminta kami untuk langsung ke harapan kita untuk cek jantung atau apa yang dia bilang, izinkan saya untuk berusaha menaikkan berat badan anak ini. Kita harus pasang selang, mulai dipasang selang, dan itu sangat menyakitkan hati saya karena Gevio nangis terus. Sampai akhirnya Gevio berhasil menaikkan berat badannya 200 gram. Dokter bilang sudah boleh dibawa pulang, tetapi harus pasang selang selama 10 hari. Saya berdoa sama Tuhan, saya tahu banget ini anak saya. Pasti dia akan kesakitan terus dan beratnya pasti nggak akan banyak naiknya. Mungkin nggak naik karena dia Gevio ini anak yang sangat perasa. Saya bilang sama dokter, saya temui dia. Habis saya berdoa, saya temuin dokter, izinkan saya untuk memberi makan anak saya seperti biasa. Izinkan lepaskan selangnya, saya kasih makan, saya berjuang kasih makan. Dokter sebenarnya tidak memberi izin gitu. Ibu, ini resiko loh. Saya bilang saya ambil resiko itu, kasih kesempatan saya. Kalau dalam 2-3 hari saya lihat dia tetap tidak mau makan, saya akan balik ke rumah sakit, kita akan pasang selang. Dokter setuju. Gevio dilepas selangnya. Saya terus berdoa, saya terus berusaha berdua bersama dengan suami saya. Puji Tuhan 1 minggu berat Gevio naik 600 gram. Dan dokter semua pada saat kami balik ke rumah sakit itu dokter semuanya tepuk tangan gitu ya, karena mereka sukacita karena Gevio tadi sempat susah untuk bergerak dan dia bisa duduk langsung segar. Dan dokter katakan, saya tanya dokter, gimana dokter, apakah saya harus ke harapan kita untuk cek jantung dan cek paru-paru? Dokter bilang tunggu dulu, kalau memang anak ini ada sebuah kelainan yang lain pasti dia akan turun lagi secara drastis. Tetapi puji Tuhan sampai dengan saat ini berat Gevio stabil. Pada saat ini itu saya memahami bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menerima informasi, pengetahuan dari luar untuk membuat kita lebih hati-hati. Tetapi bukan berarti kita hidup di dalam semua informasi yang kita dengar. Tuhan ingin kita tetap hidup dalam perkataan firman-Nya. Dan kiranya juga hal ini boleh dirasakan oleh ibu-ibu yang terkasih. Sejak tahun 2019 sebenarnya rumah tangga kami penuh dengan begitu banyak pencobaan dan pergumulan. Dari suami saya harus mengalami kehilangan pekerjaan. Di saat itu kami sedang membangun rumah dan saya sedang hamil. Tetapi Tuhan selalu cukupkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Sama ketika kami dalam keadaan yang begitu penuh dengan kekhawatiran mengenai masalah anak kami, Gevio. Dalam keterbatasan kami, Tuhan hadir memberi pertolongan. Firman Tuhan-Nya yang mengatakan jangan takut dan percaya saja, membuat saya yakin bahwa Tuhan pasti akan berikan pertolongan dan penolong-penolong yang lain. Dan Tuhan hadir melalui ibu-ibu terkasih, melalui keluarga saudara kami, melalui Bapak Gembala kami.
luar biasa melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, semuanya menguatkan kami. Dan semua yang kami butuhkan, Tuhan boleh cukupkan dengan luar biasa. Pada saat saya menerima semua itu, saya menangis, Tuhan, yang saya minta A, Tuhan kasih A+. Bahwa benar firman Tuhan, bahwa ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Baik, di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Dari hal ini kita boleh mengerti bahwa ada kuasa dalam perkataan-perkataannya. Di dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian ini, mari Ibu, kita berpegang pada perkataan firman Tuhan. Mungkin kita berdoa, kita selalu baca firman Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah, tetapi sungguhkah kita hidup dalam keyakinan akan kuasa firman Tuhan? Hal itu yang membuat kita harus terus mengisi pikiran kita dengan perkataan-perkataan akan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terkadang kita mengalami satu kehilangan, tetapi kehilangan itu sesungguhnya Tuhan izinkan terjadi itu untuk memberi kita yang lebih baik, lalu membuat kita tidak sombong dan juga mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kita harus yakin bahwa tidak ada satu hal yang terjadi di luar kendali Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan kita melalui proses-proses permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Kita didewasakan dan dibentuk. Karena itu di dalam Mazmur 46 ayat 18, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini, Tuhan mengatakan, Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia akan selalu membuktikan janji firman-Nya, bahwa akan selalu ada kelegaan dalam kesesakan, dari setiap kesesakan yang kita alami. Karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa selalu ada kepastian dalam firman Tuhan. Dia tidak akan membiarkan orang benar itu kekurangan, dan tidak akan membiarkan anak cucunya meminta roti. Karena itu, mari ibu-ibu yang terkasih, kita tetap hidup dalam keyakinan akan kuasa firman-Nya. Karena melalui kuasa firman Tuhan, kita akan selalu menemukan kedamaian. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami boleh semakin belajar ya Tuhan, untuk hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Keyakinan bahwa dalam setiap perkataan firman-Mu ada kuasa di sana. Ia akan selalu menopang kami, menolong kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami boleh hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita menyanyi kembali dari lagu Lingkupiku dengan Sayapmu.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari ibu-ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur kami masih bisa berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy Simanjuntak. Semoga firman Tuhan yang kami dengar ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati terus dalam setiap aktivitasnya dan pelayanannya. Biarlah sukacita yang dari Tuhan selalu melimpah dalam hidupnya. Tuhan juga memberkati terus PW Esther, bahkan untuk ibu-ibu yang belum bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini juga Tuhan memberkati. Tuhan bukakan jalan untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan untuk yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Demikian doa syafaat kami. Biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Esther ini dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Baik ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di dalam akhir ibadah kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom ibu-ibu PWSter yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua boleh dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah PWSter, walaupun di rumah saja, tapi saya yakin dan percaya kita semua boleh di dalam perlindungan dan sukacita Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus kami boleh dipertemukan di dalam ibadah PWSter, di mana pada saat ini ya Tuhan kami minta campur tangan-Mu dan pertolongan-Mu agar hikmat Tuhan boleh ada di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah perkataan-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga Engkau saja Bapa yang berbicara kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah ya Bapa. Biar di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36. Saya beri tema dengan hidup dengan keyakinan kuasa firman-Nya. Baik ibu-ibu yang terkasih, kita baca bersama Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu sangat luar biasa buat saya pribadi, dan saya yakin dan percaya ini juga menjadi kekuatan bagi ibu-ibu sekalian. Pada saat masa-masa dalam ketidakpastian ini, oleh karena masa pandemik, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Begitu banyak informasi yang kita dengar, baik dari televisi, YouTube, atau dari media sosial. Begitu banyak kata-kata dan informasi yang masuk di dalam pikiran kita. Dan mungkin kita bayangkan dalam satu hari bisa berapa kata yang masuk di dalam pikiran kita. Di antara kata-kata itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Bahkan di dalam perkataan-perkataan yang kita diinformasikan kita kepada kita, itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bertindak. Tidak jarang kekhawatiran dan kegelisahan oleh karena informasi yang kita dengar mempengaruhi kita melewati setiap hari.
Tetapi baiklah di dalam firman Markus 5 ayat 36 ini, Yesus mengajarkan kita untuk mendengarkan perkataannya. Jangan takut, percaya saja. Kita memang bisa saja kita memang memerlukan informasi dari luar, baik dari keluarga, saudara, dari mana saja. Tetapi perlu hati yang bijak untuk kita bisa memilah mana yang perlu kita dengar, mana yang tidak, mana yang akan membuat kita semakin lemah, mana yang tidak. Hal ini kami rasakan di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga saya, di mana sama seperti yang terjadi kepada kepala rumah ibadat ini, di mana dia mengalami satu kesedihan, anaknya sakit keras. Orang-orang sekitarnya sudah mengatakan bahwa pasti anaknya sudah mati gitu. Untuk apa? Untuk pakai menghampiri Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan dia memilih untuk mendengarkan perkataan Yesus. Dia memilih mendengarkan perkataan Yesus, dan dia memilih pulang dengan keyakinan bahwa anaknya sembuh. Beberapa waktu yang lalu, saya seperti disambar petir karena anak kami Gevio. Jadi Gevio belakangan sering lemas. Anak umur 7-8 bulan harusnya sudah bisa duduk tegak. Saya mulai merasakan bahwa anak saya ini kurang fit. Saya tidak bilang anak saya sakit, kurang fit. Ada yang membuat saya merasa tidak tenang. Lalu saya bawa dia ke rumah sakit untuk vaksinasi tadinya. Lalu dokter melihat grafik Gevio yang ternyata waktu dia dari lahir, dia termasuk bayi yang besar, 3,4. Dia mengalami kenaikan yang luar biasa pada saat umur 5 bulan. Dari 5 bulan, dia mengalami penurunan yang menungkik. Dan menurut dokter, ini berbahaya. Karena menungkik tajam, ini tanda bahwa anak tersebut mengalami sebuah infeksi atau kelainan jantung atau masalah dalam paru-paru atau kelainan darah. Mendengar hal itu membuat saya kaget luar biasa. Tapi saya memilih untuk tenang gitu. Dokter boleh katakan apa saja gitu kan. Tetapi saya yakin Gevio adalah kepunyaan Tuhan. Gevio pasti ada dalam kendali Tuhan. Saya yakin begitu. Lalu saya coba ganti ke rumah sakit yang lain, dan dokter juga menyatakan hal yang sama. Dokter segera menyarankan bahwa anak ini harus segera ditangani, karena seharusnya Gevio dalam umur 7,5 bulan itu 8,5 dengan berat lahir 3,4. Kecuali dia prematur, kata dokter. Tapi karena dia beratnya itu sempat turun menungkik dari dan tidak mengalami kenaikan terus, dalam beratnya hanya 6,4, dokter mengatakan harus pasang selang, Bu. Ibu-ibu bayangkan bahwa saya harus melihat anak saya melewati proses-proses yang begitu sangat menyakitkan. Tapi tadinya saya bilang, enggak, saya mau bawa pulang. Tapi saya minta hikmat Tuhan. Mana yang harus saya dengarkan? Mana yang harus tidak perlu saya langsung jalankan? Saya berdoa, saya bilang, anak ini adalah kepunyaanmu Tuhan. Hamba yakin dia ada dalam lindungan Tuhan. Lalu kami bertemu dengan dokter Mutiara. Puji Tuhan, dokter ini bukan dokter yang selalu cepat menyuruh ya. Dia katakan, ibu, kita naikkan saja berat badannya, baru kita pikirkan yang lain. Jadi dia tidak langsung meminta kami untuk langsung ke harapan kita untuk cek jantung atau apa yang dia bilang, izinkan saya untuk berusaha menaikkan berat badan anak ini. Kita harus pasang selang, mulai dipasang selang, dan itu sangat menyakitkan hati saya karena dia Gevio nangis terus. Sampai akhirnya Gevio berhasil menaikkan berat badannya 200 gram. Dokter bilang, sudah boleh dibawa pulang, tetapi harus pasang selang selama 10 hari. Saya berdoa sama Tuhan, saya tahu banget ini anak saya. Pasti dia akan kesakitan terus dan beratnya pasti gak akan banyak naiknya. Mungkin gak naik, karena dia Gevio ini anak yang sangat perasa. Saya bilang sama dokter, saya temui dia, habis saya berdoa saya temuin dokter, izinkan saya untuk memberi makan anak saya seperti biasa. Izinkan lepaskan selangnya, saya kasih makan, saya berjuang kasih makan. Dokter sebenarnya tidak memberi izin gitu. Ibu, ini resiko loh. Saya bilang, saya ambil resiko itu, kasih kesempatan saya. Kalau dalam 2-3 hari saya lihat dia tetap tidak mau makan, saya akan balik ke rumah sakit, kita akan pasang selang. Dokter setuju. Gevio dilepas selangnya. Saya terus berdoa, saya terus berusaha berdua bersama dengan suami saya. Puji Tuhan, 1 minggu berat Gevio naik 600 gram.
Dan dokter semua pada saat kami balik ke rumah sakit itu dokter semuanya tepuk tangan gitu ya, karena mereka sukacita karena Gavi tadi sempat susah untuk bergerak dan dia bisa duduk langsung segar. Dan dokter katakan, saya tanya dokter, gimana dokter, apakah saya harus ke Harapan Kita untuk cek jantung dan cek paru-paru? Dokter bilang, tunggu dulu, kalau memang anak ini ada sebuah kelainan yang lain, pasti dia akan turun lagi secara drastis. Tetapi puji Tuhan sampai dengan saat ini berat Gavio stabil. Pada saat ini itu saya memahami bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menerima informasi, pengetahuan dari luar untuk membuat kita lebih hati-hati. Tetapi bukan berarti kita hidup di dalam semua informasi yang kita dengar. Tuhan ingin kita tetap hidup dalam perkataan firman-Nya. Dan kiranya juga hal ini boleh dirasakan oleh ibu-ibu yang terkasih. Sejak tahun 2019 sebenarnya rumah tangga kami penuh dengan begitu banyak pencobaan dan pergumulan. Dari suami saya harus mengalami kehilangan pekerjaan. Di saat itu kami sedang membangun rumah dan saya sedang hamil. Tetapi Tuhan selalu cukupkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Sama ketika kami dalam keadaan yang begitu penuh dengan kekhawatiran mengenai masalah anak kami, Gavio. Dalam keterbatasan kami, Tuhan hadir memberi pertolongan. Firman Tuhan-Nya yang mengatakan jangan takut dan percaya saja, membuat saya yakin bahwa Tuhan pasti akan berikan pertolongan dan penolong-penolong yang lain. Dan Tuhan hadir melalui ibu-ibu terkasih, melalui keluarga saudara kami, melalui Bapak Gembala kami. Luar biasa, melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, semuanya menguatkan kami. Dan semua yang kami butuhkan, Tuhan boleh cukupkan dengan luar biasa. Pada saat saya menerima semua itu, saya menangis, Tuhan, yang saya minta Tuhan kasih A+. Bahwa benar firman Tuhan, bahwa ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Baik, di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Dari hal ini kita boleh mengerti bahwa ada kuasa dalam perkataan-perkataannya. Di dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian ini, mari ibu, kita berpegang pada perkataan firman Tuhan. Mungkin kita berdoa, kita selalu baca firman Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah, tetapi sungguhkah kita hidup dalam keyakinan akan kuasa firman Tuhan? Hal itu yang membuat kita harus terus mengisi pikiran kita dengan perkataan-perkataan akan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terkadang kita mengalami satu kehilangan, tetapi kehilangan itu sesungguhnya Tuhan izinkan terjadi itu untuk memberi kita yang lebih baik, lalu membuat kita tidak sombong dan juga mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kita harus yakin bahwa tidak ada satu hal yang terjadi di luar kendali Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan kita melalui proses-proses permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Kita didewasakan dan dibentuk. Karena itu di dalam Mazmur 46 ayat 18, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini, Tuhan mengatakan, Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia akan selalu membuktikan janji firman-Nya, bahwa akan selalu ada kelegaan dalam kesesakan, dari setiap kesesakan yang kita alami. Karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa selalu ada kepastian dalam firman Tuhan. Dia tidak akan membiarkan orang benar itu
kekurangan dan tidak akan membiarkan anak cucunya meminta roti. Karena itu, mari ibu-ibu yang terkasih, kita tetap hidup dalam keyakinan akan kuasa firman-Nya. Karena melalui kuasa firman Tuhan, kita akan selalu menemukan kedamaian. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami boleh semakin belajar ya Tuhan, untuk hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Keyakinan bahwa dalam setiap perkataan firman-Mu ada kuasa di sana. Ia akan selalu menopang kami, menolong kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami boleh hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.